Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi seperti biasa di hari Minggu. Waktunya harinya kita untuk memuji muliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, tadi kan kita udah memuji muliakan nama Tuhan, kita udah bersorak-sorai buat Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa, kita mau berdoa dulu ya adik-adik semua. Semua lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada lagi yang tengok kanan kiri. Mari kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami boleh sehat, kami boleh kuat. Semua karena penyertaan dan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan kami boleh duduk diam, mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Dan setiap firman yang boleh kami dengar, boleh memberkati hidup kami, boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau ajaib, Engkau luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, pada pagi hari ini adik-adik Cici mau cerita tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Nehemia. Nah, Cici yakin deh, percaya pasti sering dengar juga dong kisah tentang Nehemia, pernah gitu dengar nama Nehemia sebelumnya. Nah, Nehemia ini merupakan seorang dia bekerja menjadi juru minuman di sebuah kerajaan. Pada saat itu rajanya seorang bernama Raja Artasasta. Nah, pada saat itu, pada saat harinya Nehemia bekerja, datanglah saudara-saudaranya dari Yerusalem mengunjungi Nehemia ke istana tempat dia bekerja. Salah satunya bernama Hanian, adik-adik. Nah, pada saat itu Hanian dan saudara-saudaranya memberitahukan kepada Nehemia bahwa kota tempat dia dilahirkan di kampungnya, kota tempat nenek moyangnya itu sudah hancur. Nah, mendengar hal itu, Nehemia menjadi sedih. Nehemia jadi memikirkan saudara-saudaranya yang di kota tempat kelahirannya, adik-adik. Dan karena Nehemia sedih, Nehemia akhirnya berdoa kepada Tuhan. Dia meminta belas kasihannya Tuhan atas supaya kotanya boleh pulih kembali, kotanya boleh dimaafkan atas kesalahan yang pernah dibuat. Setelah dia berdoa, Nehemia berdoa kepada Tuhan, keesokan harinya Nehemia harus bekerja lagi menjadi juru minuman raja. Pas dia lagi bekerja nih, rajanya ngeliat, kok Nehemia mukanya sedih, Nehemia kok mukanya muram. Padahal sebelumnya Nehemia tuh gak pernah sedih mukanya, adik-adik. Nehemia tuh selalu semangat, selalu sukacita ketika melayani raja. Akhirnya raja bertanya kepada Nehemia, kenapa kok kamu sedih Nehemia? Gitu. Akhirnya Nehemia menceritakan segalanya yang dia rasakan, apa yang menjadi keluh kesahnya kepada raja. Dan dia juga meminta tolong kepada raja untuk diperbolehkan untuk pulang ke kampungnya, membangun kembali kotanya, tempat kelahirannya, dan membantu saudara-saudaranya yang di sana, di kota Yerusalem pada saat itu. Akhirnya karena rajanya baik, rajanya bijak, rajanya bilang kepada Nehemia, apa yang bisa aku perbuat? Katanya rajanya kepada Nehemia. Akhirnya Nehemianya bilang, hanya bantu aku membuat izin, membantu Nehemia untuk bisa kembali pulang ke kota Yerusalem. Akhirnya semuanya dibantu sama rajanya. Sampai akhirnya dia boleh tiba, dia boleh kembali ke kota Yerusalem dengan selamat, dengan baik. Pada saat dia tiba, setelah 3 hari dia tiba, adik-adik, dia berputar, dia mengelilingi kotanya dan dilihat bahwa kotanya itu lebih menyedihkan, lebih lebih rusak dibandingkan dengan apa yang saudara-saudaranya ceritakan. Mereka mulai membangun itu semua, adik-adik. Mereka mulai membangun dari awal sampai akhirnya kemudian temboknya udah mulai tinggi, pintu gerbangnya udah mulai jadi semuanya. Mereka bekerja, mereka membangun tembok, mereka membangun pintu gerbang sambil mereka membawa senjata, adik-adik. Jadi semua saudara-saudaranya, semua rakyat kota Yerusalem
membangun sambil membawa senjata untuk berjaga-jaga kalau seandainya musuh itu datang tiba-tiba menyerang mereka. Nah, setelah akhirnya adik-adik 52 hari mereka bekerja membangun kembali tembok dan gerbang bersama-sama, akhirnya tembok dan pintu gerbang kota Yerusalem boleh kembali bagus, boleh kembali normal, boleh akhirnya melindungi kota mereka dengan baik. Dan akhirnya juga seorang nabi, seorang imam bernama Ezra, mereka ketika pembangunan semua sudah selesai, mereka berjanji bahwa mereka akan kembali menyembah Tuhan, mereka akan kembali setia kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai mereka, Tuhan sudah menolong mereka untuk membangun kota dan tembok dan pagar dan pintu gerbangnya kembali gitu. Nah, dari kisah yang boleh Cici ceritakan ini pada pagi hari ini, kisah tentang Nehemia dan kembali membangun tembok adalah kita boleh sama-sama percaya adik-adik, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita boleh bersyukur lewat apa adik-adik, kita masih boleh sehat, kita masih boleh makan makanan yang layak, makan makanan yang enak, terus kita masih boleh kumpul sama papa mama, sama kakek nenek, sama opa oma gitu. Nah, itu adalah contoh hal-hal kecil yang kita harus bersyukur setiap harinya. Gimana sih Ci bisa bersyukur setiap harinya sama Tuhan? Nah, Cici mau ingetin lagi adik-adik, kita nggak boleh selalu lupa untuk setiap kali bangun pagi, apa yang harus kita lakukan? Cari makanan ke mama? Apa teriak ke mama minta apa? Bukan ya adik-adik ya, jangan ya. Nah, kita harus ketika kita bangun pagi, yang kita lakukan pertama kali adalah kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena kita udah boleh bangun dengan tubuh sehat, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan Tuhan juga udah menyertai sepanjang kita boleh tidur pada malam hari. Nah, kita sekarang boleh belajar untuk bersyukur atas hal-hal kecil yang boleh kita alami adik-adik. Walaupun kondisinya juga sekarang kan gak mudah ya, Cici juga tahu gitu kan. Di rumah doang, bosen, gak bisa main sama teman-teman. Biasanya di sekolah lari-larian, main petak umpet, main apa sama temennya gitu kan, banyak kan. Tapi sekarang kan kita nggak bisa kan, adik kita mesti diam di rumah, terus belajarnya juga online gitu. Tapi nggak apa-apa deh, kita masih bisa bersyukur atas hal itu. Kita masih boleh hidup, kita masih boleh sehat, kita masih boleh kuat pada hari ini, semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan ya. Nah, Cici nggak mau panjang lebarin firman Tuhan. Cici berharap untuk semuanya boleh mengerti firman yang boleh Cici sampaikan pada adik-adik semua pada pagi hari ini. Nah, kita mau tutup firman Tuhan, kita mau berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar kiranya firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan, boleh kami tanamkan dalam hati kami Tuhan, untuk kami boleh bersyukur, untuk kami boleh setia dan takut akan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kiranya juga Tuhan boleh pakai hidup kami boleh memberkati Tuhan orang-orang sekeliling kami. Tuhan juga boleh berkati papa, mama kami dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan sepanjang minggu Tuhan yang akan berlangsung Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.